Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran 6, ayo mengaji surat Al-Maun. Baik, anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan gambar di layar ini. Apa yang kalian lihat? Ya, benar sekali. Gambar itu menunjukkan keluarga yang hendak menunaikan sholat berjamaah ke masjid saat azan telah berkumandang. Mereka tidak lalai terhadap kewajiban sholatnya, karena larangan melalaikan sholat terdapat dalam surat Al-Maun. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu kita akan mempelajari cara membaca surat Al-Maun dengan fasih. Yang kedua yaitu menulis surat Al-Maun. Yang ketiga, kandungan surat Al-Maun. Yang keempat yaitu hikmah surat Al-Maun. Baik, kita akan membaca surat Al-Maun dengan fasih. Kita baca bersama-sama ya, anak-anakku. Perhatikan di layar ayat per ayatnya. Perlu diketahui anak-anakku, surat Al-Maun ini jumlahnya ada 7 ayat ya. Kita awali dengan pembacaan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, coba kalian ulangi lagi apa yang sudah Pak Guru praktikkan. Baca surat Al-Maun ini ayat demi ayat dengan fasih ya. Kita lanjut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca surat Al-Maun ya. Dalam pengucapan makhraj harus diperhatikan ketika mengucapkan ko ya. Makharijul huruf yang keluar dari tenggorokan ko beda dengan ka huruf kaf ya.
Kalian jangan sampai terkecoh. Kedua huruf ini banyak terdapat dalam surat Al-Ma'un. Berhati-hatilah dalam mengucapkannya. Bedakan antara bunyi A dengan bunyi A, ya. A itu ada di pangkal tenggorokan. A dengan A. Beda ya anak-anakku. Yang kedua, tanda baca mad juga banyak terdapat dalam surat Al-Ma'un. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mad, baik ketika fathah, kasroh, maupun dhammah. Seperti itu ya. Seperti contoh di bawah ini ya. Pak Guru contohkan, sahun. Di situ ada bacaan mad, yaitu huruf waw sukun didahului oleh harokat dhammah. Yang kedua, huruf ya sukun didahului oleh harokat kasroh. Contoh, alladzi ini harus dibaca panjang ya, karena ini bacaan mad. Alladzi yukadzibu biddin. Di situ huruf ya sukun didahului oleh harokat kasroh. Selanjutnya yaitu dhammah. Contohnya, maksud saya fathah. Harokat fathah. Jadi contoh, salatihim sahun, salatihim, to'ami. Di situ ada alif didahului oleh harokat fathah ya. Seperti itu ya anak-anakku. Kita lanjut yang kedua yaitu menulis surat Al-Ma'un. Perhatikan anak-anakku dan kalian coba ambil kertas kerja kalian ambil, disiapkan, lalu tulis ulang surat Al-Ma'un yang ada di layar ini. Diulang-ulang ya. Kenapa? Karena agar kalian bisa menghafal dengan baik. Bisa menulis surat Al-Ma'un tanpa melihat ayatnya, begitu ya anak-anakku. Selanjutnya yaitu kandungan surat Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un ini surat yang ke-107 yang terletak pada juz 30. Surat ini terdiri atas 7 ayat ya, tergolong dalam surat Makkiyah. Kenapa tergolong surat Makkiyah? Ya, benar sekali, karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Namun surat ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat terakhir. Apa anak-anakku? Ya, al-ma'un, ma'un, yang artinya barang yang berguna. Orang-orang yang tergolong pendusta agama dalam surat Al-Ma'un, di situ disebutkan yang pertama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menyiksa, tidak peduli terhadap anak yatim di surat Al-Ma'un, itu tergolong orang yang pendusta agama. Yang kedua yaitu enggan menolong dan tidak mau memberi makan orang miskin. Di situ juga termasuk orang pendusta agama, orang yang suka mendustakan agama. Yang ketiga yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai bagaimana maksudnya anak-anakku? Lalai di sini maksudnya dia suka menunda-nunda terhadap sholat. Ketika adzan sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kalian hatinya harus tergerak, merasa terpanggil. Alhamdulillah, Allah sedang memanggil kita. Maka segeralah kita melaksanakan sholat. Agar apa? Agar kita tidak termasuk golongan orang-orang pendusta agama. Yang keempat yaitu orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Yaitu orang yang ingin dipuji kebaikannya. Ketika dia berbuat baik, dia ingin dipuji. Itu tidak boleh, sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena perbuatan riya ini dalam surat Al-Ma'un juga digolongkan orang-orang
pendusta agama. Seperti itu ya anak-anakku. Kita lanjut yaitu yang keempat atau yang terakhir, hikmah dalam mempelajari surat Al-Ma'un. Apa hikmahnya kita mempelajari surat Al-Ma'un? Yang pertama, kepedulian sosial. Surat Al-Ma'un menekankan pentingnya kepedulian dan empati terhadap sesama yang membutuhkan. Kita harus peduli terhadap lingkungan, terhadap saudara kita, tetangga kita, teman kita. Ketika ada yang membutuhkan tenaga atau pikiran atau harta kita, maka kita harus membantunya. Yang kedua, sikap ikhlas. Ketika kita sudah membantu, maka kita harus ikhlas. Jangan ingin dipuji. Niatkan membantu lillahi ta'ala. Karena hanya Allah. Tujuannya hanya Allah. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab bersama. Jadi, membantu orang-orang yang kurang beruntung itu termasuk tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam. Begitu anak-anakku. Baik, cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa memahami isi kandungan surat Al-Ma'un dan bisa menerapkannya di lingkungan kalian, di sekolah kalian. Dan semoga kita senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.